Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Epic Insight. Dunia terus berubah, kekuatan global terus bergerak, dan Indonesia harus menentukan posisinya dalam dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Salah satu langkah besar yang kini menjadi perhatian dunia adalah rencana Indonesia untuk mengakuisisi rudal supersonik BrahMos dari India. Langkah ini bukan hanya tentang memperkuat pertahanan suatu negara, tetapi juga tentang strategi besar Indonesia dalam menghadapi perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam beberapa dekade terakhir, Laut Cina Selatan menjadi titik panas yang terus membara. Ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara terus meningkat, dengan berbagai klaim wilayah yang sering kali berakhir pada konfrontasi di lapangan. Meskipun Indonesia tidak terlibat secara penuh, namun tetap harus waspada. Kepulauan Natuna yang masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia kerap menjadi sasaran provokasi kapal asing, termasuk kapal penjaga pantai dan nelayan Tiongkok. Dalam situasi seperti ini, memiliki sistem persenjataan yang mampu memberikan efek gentar menjadi sangat penting. BrahMos bisa menjadi salah satu definisi. Rudal BrahMos adalah hasil kolaborasi antara India dan Rusia yang menggabungkan teknologi rudal pengiriman terbaik dari kedua negara. Dengan kecepatan supersonik lebih dari Mach 3, jangkauan operasional yang mencapai 290 km, serta kemampuan serangan presisi tinggi, BrahMos menjadi salah satu rudal anti kapal dan serangan darat paling mematikan di dunia. India sendiri telah mengadopsi BrahMos dalam berbagai platform, mulai dari kapal perang, peluncur darat, hingga pesawat tempur Su-30 MKI. Keunggulan utama BrahMos bukan hanya pada kecepatannya, namun juga pada kemampuannya untuk bermanuver dengan sangat agresif, sehingga sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara musuh. Namun, BrahMos bukan satu-satunya rudal yang dimiliki atau sedang dikembangkan di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah mengoperasikan berbagai jenis rudal dalam persenjataan pertahanannya. Beberapa di antaranya termasuk rudal anti kapal Exocet MM-40 Blok 3 dari Prancis, yang memiliki jangkauan hingga 180 km dan digunakan pada kapal perang TNI AL. Selain itu, ada rudal C-705 buatan Cina yang digunakan pada kapal patroli, serta rudal permukaan ke udara Mistral untuk perlindungan udara jarak pendek. Dalam kategori perlindungan udara, Indonesia memiliki sistem rudal seperti Starstreak buatan Inggris yang dikenal dengan kecepatan tinggi dan kemampuannya dalam menyerang target udara dengan presisi tinggi. Selain itu, ada sistem rudal NASAMS, Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, yang dioperasikan oleh TNI AU untuk pertahanan udara berbasis darat. Untuk perlindungan udara jarak menengah, Indonesia juga memiliki rudal Kiron buatan Korea Selatan. Di sisi lain, Indonesia juga mengembangkan kemampuan rudal lokal melalui PT Pindad dan Lapan yang telah merancang dan mengembangkan rudal Erhan 122 dan Erhan 450 sebagai bagian dari proyek rudal jarak jauh. Meskipun belum setara dengan sistem rudal canggih negara-negara besar, pengembangan ini menunjukkan langkah maju Indonesia dalam membangun kemandirian pertahanan. Keputusan untuk membeli BrahMos juga memiliki konsekuensi geopolitik yang tidak dapat diabaikan. Tiongkok, yang saat ini memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Indonesia, bisa saja melihat langkah ini sebagai upaya Indonesia untuk lebih dekat dengan India dan menjauh dari pengaruh orbit Beijing. Di sisi lain, Amerika Serikat juga dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendorong Indonesia agar lebih dekat dengan strategi pertahanan Indo-Pasifik yang mereka galang. Dengan demikian, keputusan ini bukan hanya soal membeli senjata, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia memainkan musik dalam politik global yang semakin dinamis. Namun ada satu hal yang menjadikan akuisisi BrahMos sebagai langkah yang sangat cerdas dari Presiden Prabowo. Rudal ini tidak hanya efektif dan mematikan, tetapi juga telah dibeli oleh banyak negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, dan Uni Emirat Arab.
Dengan banyaknya negara yang menggunakan BrahMos, risiko embargo dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa menjadi lebih kecil dibandingkan jika Indonesia membeli rudal dari satu sumber yang rentan tekanan politik. Hal ini menjadikan BrahMos sebagai strategi pilihan bagi Indonesia, memastikan bahwa pasokan suku cadang, amunisi, dan dukungan teknis dapat terus berjalan tanpa gangguan dari faktor politik global. Saat ini, pembelian kesepakatan BrahMos memang masih dalam tahap awal, dengan perkiraan nilai kontrak berkisar antara 300 hingga 450 juta dolar AS. Jika terwujud, ini akan menjadi salah satu sistem pembelian senjata strategi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana dengan transfer teknologi? Akankah Indonesia mendapatkan akses untuk memproduksi atau setidaknya memproduksi BrahMos secara lokal? Semua ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab dalam beberapa bulan ke depan. Indonesia terus memperkuat postur pertahanannya melalui modernisasi sistem persenjataan, khususnya rudal, sebagai respons terhadap dinamika keamanan regional di Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Saat ini, Indonesia mengoperasikan beragam rudal impor dari berbagai negara, disertai upaya pengembangan rudal domestik yang ambisius. Rudal anti kapal menjadi prioritas utama, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Salah satu sistem andalan adalah Exocet MM-40 Blok 2/3 buatan Prancis yang dipasang pada fregat kelas Marta Dinata. Rudal subsonik ini memiliki jangkauan 180 sampai 200 km dan menjadi tulang punggung pertahanan laut Indonesia. Selain itu, rudal C-802 dan C-725 dari Tiongkok juga digunakan pada korvet kelas Klurit dan kapal cepat rudal KCR buatan dalam negeri, meski jangkauannya lebih terbatas, 75 sampai 180 km. Untuk pesawat tempur Sukhoi Su-30 Mk2, Indonesia mengandalkan rudal udara-ke-udara R-73 dan R-77 buatan Rusia, serta rudal anti kapal KH-31A yang mampu mencapai kecepatan Mach 3. Di sektor pertahanan udara, Indonesia memiliki sistem portabel Mistral dari Prancis dan RBS 70 dari Swedia untuk perlindungan titik, serta rudal Aspide yang dipasang pada fregat modernisasi. Sementara itu, Angkatan Darat mulai melirik rudal balistik taktis seperti MGM-140 ATACMS dari AS dengan jangkauan 300 km, meski pembeliannya masih dalam tahap awal. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pengembangan rudal domestik semakin mencolok. Rudal Surya, yang dikabarkan sebagai rudal balistik jarak menengah, MRBM dengan jangkauan spekulatif 1.500 sampai 3.000 km, menjadi proyek rahasia yang digarap PT Dirgantara Indonesia, PT DI, dan Lapan. Meski belum ada konfirmasi resmi, proyek ini mencerminkan ambisi Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, rudal anti kapal S-1 dan artileri berpandu kalajengking sedang dalam tahap uji coba, meski kematangan teknologinya masih perlu disempurnakan. Namun, fokus utama Indonesia saat ini adalah negosiasi pembelian rudal BrahMos, sistem supersonik hasil kerja sama India-Rusia. BrahMos dengan kecepatan Mach 3 dan jangkauan 500 km dinilai cocok untuk memenuhi kebutuhan pertahanan maritim Indonesia yang mendesak. Rudal ini bisa diluncurkan dari kapal, pesawat, seperti Sukhoi Su-35, atau platform darat, sehingga menawarkan fleksibilitas operasional. Jika terwujud, Indonesia akan menjadi negara kedua di ASEAN setelah Filipina yang memiliki BrahMos, memperkuat deterensi di wilayah sengketa seperti Laut Natuna. Pembelian ini juga mempererat kemitraan strategis dengan India, sekaligus menjadi sinyal politik terhadap meningkatnya aktivitas militer asing di perairan Indonesia. Di sisi lain, pembelian sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia sempat menjadi wacana, tetapi risiko sanksi AES melalui CAATSA membuat rencana ini tertunda.
Kedepan, Indonesia juga mengeksplorasi rudal balistik jarak pendek KT-1 KT-2 dari Korea Selatan yang menawarkan transfer teknologi untuk memperkuat industri pertahanan domestik. Tantangan utama tetap pada anggaran yang terbatas, integrasi sistem persenjataan multinasional, Barat versus Rusia Tiongkok, serta tekanan geopolitik. Meski demikian, langkah Indonesia menunjukkan komitmen untuk membangun poros maritim yang kuat, menggabungkan kekuatan rudal impor canggih dengan pengembangan kapasitas lokal. Jika proyek BrahMos dan Surya berjalan mulus, Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci dalam keseimbangan kekuatan regional, sekaligus mengirim pesan bahwa kedaulatan maritimnya tidak bisa dinomorduakan. Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan dalam hal perlindungan dan strategi geopolitik. Dengan ketegangan di Laut Cina Selatan yang terus meningkat dan dinamika global yang semakin tidak pasti, keputusan untuk mengakuisisi BrahMos bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan tersebut. Namun, ini bukan hanya soal kepemilikan senjata canggih, tapi juga tentang bagaimana menggunakannya dengan bijak dalam menjaga keamanan dan kepentingan. Bagaimana menurut Anda? Apakah akuisisi BrahMos adalah langkah yang tepat bagi Indonesia? Ataukah ada opsi lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.